Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan bulanan. Ya, dan ini untuk November 2022. Dan kalau kamu dengar bunyi tek 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 itu ya, itu suara hujan. Jadi sedang hujan di luar sana. Dan ini aku buat pertama untuk Scorpio ya, karena Scorpio bakal berulang tahun di akhir Oktober ini sampai November ya, kalau aku nggak salah ya. So happy birthday, selamat ulang tahun, semoga yang terbaik lah yang selalu untuk kamu ya, dan semoga hidup kamu selalu bahagia, sehat-sehat selalu ya. Dan kali ini pembacaannya general, jadi bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku melakukan counseling untuk secara spiritual, astrologi Vedic, astrologi Hindu ya, atau secara psikologi. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya untuk Scorpio gimana untuk November 2022. Di sini ada abundance atau I am a limitless being. Oke. Dan di sini ada judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Bagus banget untuk kamu Scorpio, karena memang Sun bakal di first house-nya kamu juga kayaknya di akhir November ya, kalau secara Vedic ya sepertinya, ataupun di barat ya sepertinya akhir bulan ini mulai. Oke, jadi aku ngelihat ini bakal bagus untuk terutama percintaan dan keuangan kamu, karena kamu udah nyampe ke masa kayak belajar. Kita punya jalannya, kita punya waktunya masing-masing. Ada yang di jalannya harus seperti ini, keuangan seperti ini, ada yang jalannya harus percintaannya begini, kehidupannya begini ya. Aku ngeliat banyak banget pembelajaran yang kamu ambil sih. Kamu berusaha untuk fokus dengan sisi baik dalam hidup kamu ya, dan ini bagus banget buat jadi ibaratnya sih kamu berempati ya terhadap diri kamu sendiri, karena kita secara tidak sadar sering banget loh untuk menyakiti diri sendiri. Kita nggak kasihan dengan diri kita sendiri, kita terlalu sering untuk menuntut diri kita lebih ya, karena kita ngerasa kita udah tahu siapa diri kita, padahal belum sih. Saat kamu mengerti siapa diri kamu, sukses ya, kamu bakal ngelihat ya dari semua sisi aspek dalam hidup kamu perlahan demi perlahan itu membaik ya. Dan ada relationship, I'm attracted to those people who serve in my good. Jadi kamu mulai mengerti pola kamu di sini, ini bagus nih. Bentar ya, pada mode decknya ada self esteem, I possess gifts of the soul that benefits me and others. Jadi gini, kamu mulai mengerti ya, kalau dulu kamu senang dengan hubungan yang menggebu-gebu buat perasaan kamu kayak ups and down, kamu ngerasa itu cinta, ngerasa itu sayang. Namun kamu bakal nyampe di masa kamu bakal ngerasain saat kamu bersama seseorang merasa tenang, gak perlu ngerasa terlalu terobsesi, kamu hanya kayak fokus untuk memberikan yang terbaik satu sama lain ya. Dan akhirnya kamu paham, oh berarti cinta itu seperti ini ya. Cinta itu nggak akan buat aku merasa tertekan dan buat aku ingin bersama dia dengan cara yang nggak sehat. Apalagi hubungan yang dipertahankan hanya karena aku ingin memperbaiki dia, terbiasa, atau karena trauma sih. Kamu lihat justru kamu bakal berhubungan dengan seseorang ya, ada relasi baru di sini. Aku melihat dimana jiwa kalian itu satu, jadi saling respect, saling menghargai satu sama lain ya. Jadi kamu dengan orang baru ini, pasangan kamu nanti, aku melihat, atau teman kamu bisa jadi, kamu kayak ngerasa aman, bahkan kamu bisa ngerasa kayak gak ngerasain apa-apa. Kenapa? Karena cinta bukanlah perasaan ya. Cinta adalah suatu bisa dibilang kondisi
Ya, kamu aman, tenang dan nyaman dengan diri kamu sendiri dan jadi diri kamu sendiri. Karena kalau cinta membuat kamu merasa takut, membuat kamu harus ngerasa super bersemangat dan benar-benar jatuh sakit juga, itu bukan cinta ya. Itu adalah energi excitement, energi yang kayak sebenarnya berdasarkan dari trauma secara psikologinya sih. Jadi kamu butuh energi itu kayak untuk memvalidasi cinta dan sayang kamu. Namun akhirnya kamu paham di sini sih, cinta dan kasih sayang atau validasi orang lain nggak akan bisa memperbaiki self esteem kamu, self worthnya kamu, kecuali kamu ke diri kamu sendiri. Dan akhirnya kamu bertemu seseorang yang bisa memberikan hal gitu juga sama terhadap diri kamu. So aku melihat ini adalah awal hubungan yang benar-benar bagus ya, dalam artian yang aku maksud adalah hubungan yang sehat. Jadi bakal sangat berbeda dengan hubungan kamu sebelumnya Scorpio ya, untuk November 2022. Ada two of apa ya namanya ini ya, aku nggak tahu ya. Ya gitulah. Pokoknya ini energinya sama dengan two of wands ya, two of wands ini atau dua tongkat. Jadi di sini ngasih lihat banget energi kamu nggak lagi terpengaruh akan dua sisi. Kamu bisa melihat sisi bukan hanya dari kedua sisi, kamu bisa melihat dari ketiga sisi atau keempat atau banyak hal lainnya sih. Five of wajik ya, itu talas atau apa sih, nggak tahu, pokoknya gitulah ya. Ini sama dengan Five of Pentacles ya, ini kartu tarot ya, namun dia berbentuk remi. Dan ini Five of Cups dan ini Five of Pentacles atau the Devil sih. Jadi energinya di sini kamu bisa melihat kesakitan kamu, kekecewaan kamu ya. Kamu bisa berhubungan dengan Capricorn di sini, atau kamu punya energi yang mengarah ke sana, atau memang karena pengaruh Saturn atau planet Saturnus masih di Capricorn sekarang dan bakal direct di akhir bulan ini ya. Jadi di sini kamu lihat kayak, oh ini loh sisi toksiknya aku, ini loh sisi gak baiknya aku yang seharusnya memang jangan aku biarkan, apalagi membuat aku masuk lagi ke kesakitan dan kekecewaan ya. Kamu berusaha untuk mengikhlaskan, dan bukan berarti dengan mengikhlaskan itu kamu lelah dan gak mencoba untuk hidup kamu berubah untuk ibaratnya bangkit lagi ya, dan sadar dan sadar dan merasa layak kalau kamu itu mampu dan kuat sih. Kalau kamu merasakan trauma ataupun ini ngarah banget energi kekerasan secara fisik dan juga emosi ya. Jadi apapun yang kamu rasakan itu bukan berarti, dan kamu dapatkan itu bukan berarti karena kamu layak dapatinnya. No, kamu gak layak dapat perilaku yang buruk ya, namun kamu layak untuk bangkit dari sana sih ya. Ada kita sebut aja Six of Wands di sini. Oke, dan ada Jack atau Queen of Cups. Jadi sini ngasih lihat banget ya, kamu adalah cinta, kasih sayang, orang yang manis, orang yang sweet ya, orang yang perfect bagi orang yang memang disediakan, udah Tuhan ciptakan untuk kamu, untuk teman ya, pertemanan juga ya. Di sini aku melihat, jadi memang untuk Scorpio di masa ulang tahun kamu ini, pahami tentang siapa diri kamu, karena Scorpio itu bisa sangat gini loh, kayak merasa tertantang ya kalau dalam suatu hubungan itu banyak ups and down-nya, ada rasa yang kayak memperbaiki traumanya atau mengulik-ngulik trauma kamu bakal jatuh hati dengan seseorangnya seperti ini sih. Jadi energinya di November ini terutama semesta Tuhan pengen ngasih lihat
itu bukan cinta, itu bukan kasih sayang, itu hanya energi excitement. Gimana ya bahasa Indonesianya, itu kayak energi yang menarik, merasa penasaran kamu, yang membuat kamu ngerasa itu cinta, padahal itu bukan cinta. Itu bisa dibilang ilusi seperti, karena kita terjebak, kita ngerasa cinta itu adalah perasaan. No, cinta bukanlah perasaan, cinta adalah suatu kondisi, ya, kondisi yang akan membuat kamu jauh lebih baik dengan diri kamu, bukan diri kamu yang bakal lebih buruk daripada sebelumnya sih. Jadi pahami ini banget ya, karena memang orang yang sayang dan cinta sama kamu tidak akan pernah menuntut, tidak akan membuat kamu merasa bersalah karena meninggalkan dia, karena memilih diri kamu, memilih hidup kamu, ya. Walaupun dia kecewa ataupun gimana, dia akan tetap menghargai dan dia akan berusaha menerima siapa kamu, karena dia tahu kamu gak akan kemana-mana, dan dia tahu kalau kamu akan memilih dia juga, ya, selama dia menghargai siapa diri kamu sih. Di sini jadi ngasih lihat banget ya, kalau memang kamu terlalu tertrigger akan emosi masa lalu kamu, Scorpio, ya. Dan ini bukanlah suatu kesalahan. Di sini bukan berarti aku menyalahkan kamu, no. Aku hanya pengen bilang inilah real Scorpio, ya. Dan Scorpio seperti itu, dia bakal kayak ada bonding, ya, ada ikatan dengan orang yang memberikan kesakitan untuk diri dia, jadi kayak nggak bisa lepas gitu. Dan akhirnya kita nggak bisa ngelihat orang yang benar-benar sayang dengan kita, cinta dengan kita, karena orang yang sayang dan cinta dengan kita nggak akan memberikan energi bonding yang toxic seperti ini. Toxic bonding, ya, energi yang terbiasa akan kesakitan dan kekecewaan. So pahami itu ya. Oke, ada wands ya sih, kamu lihat energinya, ada energi deceit, energi penipuan, energi cheat, energi perselingkuhan. Di sini kamu diduakan, ditinggalkan, atau kamu ditinggalkan, namun kamu yang disalahkan. Dia mungkin bilang ini bisa pertemanan juga ya, di dalam kerjaan, karir, kayak ya aku kan begini karena kamu sih, karena dia nggak bisa. Ini energi seseorang yang narsis, karena seseorang yang narsis nggak akan mau mengambil apapun tanggung jawab dari kesalahan dia, dan dia akan selalu menyalahkan keadaan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah meminta maaf dengan tulus. Dia akan minta maaf sama kamu kalau kamu mulai duluan, dan itu juga karena kamu sih. Jadi dia nggak benar-benar tulus kata maaf keluar dari mulut dia sih. Hati-hati, karena seseorang seperti ini bisa memanfaatkan kamu. Dan sayangnya untuk seorang Scorpio biasanya lama untuk menyadari ini semua sih. Scorpio bisa tergantung dengan seseorang dalam kesakitan tuh bertahun-tahun. Itu yang aku lihat ya sih. Ten of Wands. Jadi memang kayak akhirnya ngelihat cinta dan kasih sayang itu karena udah sama-sama terbiasa. Ini adalah hal yang benar, ini adalah hal yang wajar, no, ya, hal yang benar. Kamu katakan ini ke dalam diri sendiri ya Scorpio, kalau ini memang benar dan membahagiakan, kenapa ini terasa menyakitkan? That's it. Kalau ini cinta dan sayang, dia nggak akan terasa menyakitkan, justru terasa menyenangkan. Itulah cinta, itulah kasih sayang, ya sih, the Chariot. Karena orang yang untuk kamu, dia nggak akan pernah menyalahkan kamu atas apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Ada energi Cancer, jadi orang yang memang untuk kamu, dia akan justru menjaga dan melindungi perasaan kamu. Seseorang yang sangat feminin, seseorang yang memang cukup moody memang ya, cuman walaupun seperti itu, dia tahu siapa kamu, emosi dan perasaan kamu. Dia nggak akan bisa jauh dari kamu ya, dan dia akan selalu berusaha bersama kamu, menghabiskan waktu kalian bersama. Dia nggak akan membiarkan hal buruk terjadi sama kamu. Apapun yang dia lakukan, dia hanyalah untuk bersama kamu. Karena aku ngeliat dia bakal senang untuk menghabiskan waktu sama kamu, mendengarkan cerita kamu, keluh kesah kamu. Dia adalah seseorang pendengar yang setia. Dia nggak akan sama sekali menilai kamu, apalagi merendahkan apapun yang kamu rasakan. Ya, sih, itulah yang aku lihat. So that's why kenapa aku bilang kalau ini menyakitkan, ini bukanlah cinta. Si Seven of Wands. Jadi orang yang memang untuk kamu, dia pasti akan tertuju sama kamu, dan dia tidak akan
teralihkan pikiran dia dengan kerjaan dan karir, dia akan selalu punya waktu dan alasan untuk bersama kamu. Jika orang yang gak mau dan memang banyak alasannya, mau dia sesibuk apapun dan dia ada waktu, dia gak akan pernah menghabiskannya dengan kamu. Dan saat kamu mempertanyakan kemana dia akan bilang sibuk. Padahal dia menghabiskan waktu dengan orang lain, karena ada energi kamu selalu berurusan dengan seseorang yang lari dari kenyataan. Dia terbiasa untuk kayak kalau ada masalah sama keluarga, dia juga nggak selesaikan, dia kabur, dia pergi sih. Jadi ini udah tendensi, bukanlah sosok pasangan yang baik. So that's why ya. Jadi untuk percintaan masih ada energi masa lalu yang bermain ya. Jadi kita bakal fokus ke percintaan kamu Scorpio nanti di khusus romance atau love reading aja ya, karena udah 15 menit. Jadi di sini seperti aku bilang tadi, ini juga di karir kamu bakal bertemu orang yang teman kamu namun ternyata memanfaatkan kamu. So pahami lagi ya, dan lihat ketulusan seseorang ya, bukan dari energi yang membuat kamu penasaran akan dia, namun justru lihat kenapa energinya begitu menyakitkan, dan kedua kenapa energinya begitu menenangkan sih. Itu hal yang berbeda, dan aku lihat kamu bakal mempelajari kedua hal tersebut. Okay, Scorpio, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Happy birthday. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.